sudah dikuasai, ditunggangi oleh roh anti Hamasia. Jadi roh anti Hamasia itu saudara, jangan kita sepelekan, jangan berpikir oh hanya dia nggak percaya Yeshua aja. Oh dia hanya tidak mengaku Yeshua datang dalam daging. Orang yang nggak mau dengarkan yang saudara sampaikan kebenaran itu juga roh anti Hamasia. Karena dia nggak mau ikuti ajaran Yeshua tentang penderitaan. Tapi kalau dia mengenal Elohim, dia tahu kebenaran, dia pasti akan dengar saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mengapa kita itu di akhir zaman, kita harus penuh dengan haus, dahaga akan hadiratnya yang berbicara air kehidupan. Karena apa saudara? Karena kalau kita tidak dipenuhi dengan rasa haus dan lapar akan hadirat Elohim, saudara akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan daging. Dan saya diberikan hikmat oleh Ruah Yahweh Elohim untuk menulis lagu tadi. Lagu sebelum kita masuk dalam daftar Elohim. Itu ketika saya ada dalam hadirat Bapa Yahweh, saya merenungkan kebaikannya. Saya mengingat peristiwa mengenai perempuan yang haus ini. Dan saya berkata kepada Ruach HaKodesh bahwa berikan saya hati yang terus haus dan lapar akan Engkau. Supaya saya tidak cenderung kepada perkara-perkara duniawi. Saudara lihat orang kalau dia tidak punya haus dan lapar akan Yahweh, maka kecenderungan-kecenderungan yang akan dia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang daging, saudara. Ya, saudara, di dalam dunia ini itu hanya ada dua. Ya, kita mau ikut kehendak Bapa atau kita mau ikut kehendak dunia. Itu aja. Makanya kalau orang, saudara, dia tidak punya hasrat yang kuat akan hadiratnya atau kebenarannya ataupun sungainya yang berbicara hadirat Elohim, itu kita akan lama-kelamaan kita akan semakin down dan akhirnya kita akan kembali kepada dunia. Nah, itu sebabnya dalam firman dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, jangan biarkan saudara roh kita itu semakin hari semakin pudar, semakin padam. Nanti saya akan sampaikan malam hari ini mengapa kita perlu harus menyala-nyala, saudara ya. Karena di samping kalau kita nggak punya rasa haus dan lapar akan Bapa Yahweh, selain kita nanti akan terseret oleh keinginan duniawi, yang paling lebih mengerikan lagi, saudara, tanpa banyak orang sadari, dia akan masuk ke dalam kuasa atau cengkeraman daripada roh anti Hamasia. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, wah, kalau roh anti Hamasia itu sudah berbicara sesuatu yang penyesatan yang sudah luar biasa, yang mungkin sudah memakai tandanya, yang mungkin sudah beribadah kepada aliran-aliran yang sudah menyimpang daripada kebenaran. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, banyak orang tidak menyadari ketika dia sedang beribadah, dia sedang dikuasai oleh roh anti Hamasia. Nah, makanya tadi kuncinya di awal saya buka dengan kita harus punya rasa haus dan lapar akan Bapa Yahweh. Itu salah satunya ya. Oke, mari kita akan melihat mengapa saudara dan saya harus terus menyala-nyala di dalam Ruah Yahweh Elohim ya. Karena ada sesuatu yang hari-hari ini banyak orang gak sadari sedang mencengkram gereja di akhir zaman. Dan orang berpikir mereka baik-baik saja, mereka sedang beribadah, padahal mereka sedang dikuasai oleh roh ini ya. Mari Bapak Ibu kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saya kasih judul pembahasan pada malam hari ini yaitu roh anti Hamasia yang sudah datang ya. Jangan saudara pikir roh anti Hamasia itu nanti ada ketika rajanya berkuasa. Tidak, saudara ya. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama. Nanti anak saya akan membantu saya untuk membacakan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama, Indonesia Literal Translation 3. Silakan dibaca. 1 Yohanes 4 ayat 1. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim. Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Nah, saudara, Ruah Yahweh Elohim mengingatkan saya tentang setiap roh. Perhatikan Bapak Ibu, setiap roh yang dimaksud di sini bukan roh yang kayak orang saudara, roh gentayangan
ataupun penyembah berhala, ataupun dia yang okultisme. Bukan. Kalau itu sudah jelas kelihatan, pasti kita tahu itu adalah setan, berasal daripada iblis. Tetapi yang saya mau katakan pada malam hari ini, setiap roh yang dimaksud itu yang ada di dalam persekutuan kehilat gereja, yang menyusup masuk ke dalamnya. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Kalau kita tahu praktek sihir, dukun, dan lain sebagainya, penyembahan berhala, ya itu nggak usah ngomong lagi. Karena sudah pasti spirit-spirit itu kan berasal daripada setan, bukan berasal daripada Elohim. Tetapi yang diingatkan oleh Rasul Yohanes atau Yohanan, dikatakan, jangan percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu. Saudara, kita sebagai orang percaya, jangan terlalu gampang saudara mengaminkan sesuatu yang saudara tidak mengujinya terlebih dahulu. Apalagi di zaman teknologi sekarang. Saudara lihat, ada satu aliran dari China yang mengatasnamakan diri mereka itu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mereka semua penginjilannya luar biasa, Bapak Ibu, lewat media. Dan itu yang menyukai, ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi mereka membawa ajaran di mana Yeshua itu sudah datang ke dalam dunia dalam wujud seorang wanita yang berada di China. Nah, jadi barang siapa tidak percaya kepada dia, pasti akan masuk ke neraka. Sudah lihat? Dan ini yang harus kita uji, bahwa banyak nabi palsu telah muncul ke dalam dunia. Saudara, kalau berbicara nabi, itu berarti kan dia penyambung lidahnya Elohim, betul? Berarti dia orang yang menyampaikan dafar Elohim. Hanya ada hal-hal tertentu yang dia plesetkan, sehingga orang tanpa menyadari ketika dia berpikir dia sedang beribadah. Bahkan saya melihat nabi-nabi palsu pun masuk ke dalam kelompok mesianik yang membawa nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, makanya ada peringatan di sini malam hari ini, Bapak Ibu, untuk kita senantiasa menguji setiap roh-roh yang ada. Karena tidak semua yang kelihatan rohani itu berasal daripada Elohim. Contoh, kalau orang bernubuat, saudara, kelihatannya rohani tidak? Rohani. Kalau orang menyatakan pernyataan daripada Elohim, kelihatannya rohani enggak? Rohani. Tapi apakah itu adalah kehendak Elohim atau itu adalah kehendak dirinya sendiri, itu bisa dibuktikan. Kita boleh melihat kepada kebenaran daftar Elohim. Kalau saudara senantiasa ada dalam hadirat Bapa Yahweh, tadi saya sudah awali dengan pembukaannya tentang kita harus haus dan lapar. Saudara tidak akan pernah bisa disesatkan. Ya, mau dia pengajarannya sehalus apapun, kalau saudara punya kepekaan secara roh, saudara punya rasa haus dan lapar, saudara punya keintiman dengan Bapa Yahweh, saudara punya haus dan lapar akan kebenaran. Orang kalau selalu baca firman, orang kalau selalu ada dalam hadirat, dia nggak akan mungkin tersesat, dia nggak akan mungkin dibodohi oleh roh-roh duniawi, saudara. Ya, nah, roh anti Hamasya itu telah muncul. Dikatakan di situ sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Bukan cuma satu, banyak, saudara, termasuk di kalangan orang-orang yang menyembah nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu sudah banyak nabi-nabi palsu yang masuk ke dalam. Maka saudara, kita harus benar-benar menguji setiap roh. Nanti saudara akan lihat bagaimana supaya kita bisa mengujinya, caranya bagaimana, ya, supaya kita bisa mengetahui, ya, bagaimana supaya kita bisa tahu. Nah, roh ini berbicara, saudara, entah itu berupa penglihatan, berbicara juga mungkin nubuatan, atau bisa juga mimpi, atau pernyataan-pernyataan roh. Nah, ini yang dimaksud ujilah setiap roh. Jadi ketika saudara menerima sebuah nubuatan, mimpi, ataupun pernyataan, ya, biasanya orang itu kan berani menyampaikan, Tuhan bicara sama saya, Elohim bicara sama saya, Ruach Kudus bicara sama saya. Nah, saudara, itu harus diuji. Nah, sekarang saudara, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh roh anti Hamasya yang bekerja di antara nabi-nabi palsu di akhir zaman. Bagaimana caranya? Ya. Nah, tanda yang utama di dalam menguji setiap roh, ini yang hal yang pertama.
Saudara lihat 1 Yohanes 4 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 4 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat 2. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Nah, saudara, tanda yang pertama itu dikasih tahu dalam daftar Elohim. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Nah, kalau saudara melihat ciri yang pertama ini, berarti dapat dipastikan apa yang disampaikan oleh orang tersebut atau seorang hamba Elohim itu adalah benar-benar datangnya dari Elohim. Yaitu apa? Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam apa? Daging. Banyak orang tidak percaya Yeshua adalah Yahweh yang menjadi manusia dalam bentuk daging. Mereka berpikir Yeshua itu adalah lain. Yeshua itu bukan Yahweh. Yeshua itu bukan Elohim. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan roh anti HaMashiach. Yeshua dan Bapa itu adalah satu. Maka wujud Bapa di dalam manifestasi daging, dia nggak mungkin bisa datang dalam wujud kemuliaan yang besar. Kalau dia datang dalam wujud itu, seluruh bumi pasti akan musnah, saudara. Maka Bapa Yahweh mengambil rupa dalam manifestasi seorang anak manusia, maka dia gelarnya Son of Man, anak manusia. Nah, jadi kalau kita mengenal ini adalah roh daripada Elohim, roh itu harus mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging. Bapak Ibu, saya mau bilang, dalam kelompok mesianik pun ada yang tidak percaya Yeshua itu adalah Yahweh, Yeshua itu adalah Elohim. Ada yang nggak percaya. Mereka punya pemahaman seperti orang Yudaisme yang percaya kepada Talmud bahwa Yeshua itu bukan Elohim, Yeshua itu nggak mati, bahkan Yeshua itu menikah. Saudara, itu yang ada dalam Talmud. Hati-hati, saudara. Makanya nggak semua orang yang membawa nama Yahweh itu punya roh yang berasal dari Elohim. Hati-hati, saudara. Ya, jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, maka itu berasal dari Elohim. Kalau saudara mendengar pengajaran Yeshua itu bukan Yahweh, Yeshua itu bukan Elohim, saudara sudah dapat dipastikan bahwa apa yang disampaikan bukan berasal dari Elohim. Itu tanda yang pertama. Nah, saya menemukan di dalam kelompok-kelompok mesianik ada orang-orang tertentu yang tidak percaya Yeshua itu adalah Yahweh, Yeshua itu adalah Elohim. Mereka beranggapan bahwa Yeshua itu adalah hanya utusan saja. Maka samalah mereka dengan kelompok Yudaisme yang tidak percaya kepada Yeshua adalah Yahweh. Maka firman Elohim berkata, setiap orang yang tidak mengaku Yeshua sebagai Elohim, dia adalah roh anti HaMashiach. Hati-hati, saudara. Jangan saudara kagum sudah memanggil nama Yahweh, ternyata nggak mengaku Yeshua sebagai Yahweh. Itu roh anti HaMashiach. Maka kita perlu menguji setiap roh. Banyak saya mendapatkan pengajaran, melihat saudara pengajaran-pengajaran seperti itu. Bahkan di dalam grup-grup, ya, orang-orang yang menyembah nama Yahweh. Saudara, tandanya yang pertama, dia harus percaya bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam rupa daging. Jadi dia harus percaya Yeshua itu adalah Elohim yang menjadi manusia. Itu. Jika ada yang bernubuat penglihatan dan lain-lain, tapi tidak, saudara, mengaku Yeshua adalah Elohim yang datang, maka roh tersebut bukan dari Elohim. Ingat, di dalam dunia ini hanya ada dua. Kalau dia nggak berasal dari Elohim, berarti dia berasal daripada si jahat anti HaMashiach. Hati-hati, saudara. Ya. Katakan 1 Yohanes 4 ayat 3 tadi. Ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti HaMashiach. Jadi Bapak Ibu, jangan saudara berpikir anti HaMashiach itu nanti saudara yang datang dalam berupa raja. Betul, memang dia ada rajanya.
Tetapi yang dinyatakan sebagai roh anti Hamasia itu adalah setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua Hamasia telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Nah, saudara, orang yang dikatakan roh anti Hamasia itu bukan saja, saudara, dia orang yang anti terhadap sesuatu yang berbicara rohani, tidak. Dia juga orang beribadah. Dia juga orang mengenal kebenaran. Tapi perhatikan, dia bilang, yang tidak mengaku bahwa Hamasia Yeshua telah datang dalam daging. Nah, ini roh anti Hamasia. Dan dikatakan, inilah anti Hamasia yang telah kamu dengar. Nah, ternyata dari zaman dahulu, roh anti Hamasia itu sudah ada di dalam dunia. Tinggal menunggu pembinasa keji yang adalah rajanya. Saudara lihat, di dalam satu video singkat saya lihat di satu sosial media, itu Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel akan segera membangun bait suci yang ketiga. Saudara, menurut saudara, setelah kematian Yeshua, pantas nggak orang itu harus membangun bait suci? Bisa yang di Zoom jawab? Kalau di zaman sebelum Yeshua, memang orang Israel bangun bait suci, kemah suci dari Musa. Lalu ada yang saudara akhirnya sampai kepada Salomo dan sebelum zaman Yeshua. Nah, pertanyaannya, sesudah Yeshua mati, bait suci secara fisik sudah nggak ada. Tapi saudara dan saya adalah bait suci. Itu lewat kematian Yeshua, maka bait suci secara roh itu berdiri, yaitu saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, pantas nggak setelah zaman Yeshua harus ada bait suci? Harus nggak Pak ada bait suci? Benar nggak kalau harus ada bait suci? Tidak, Pak. Orang Yeshua sudah mati? Mengapa harus ada bait suci lagi? Pak Jeffrey, Ibu Sofi, Bu Evi, Pak Swingli, bisa jawab nggak? Saudara yang ada di YouTube? Buka. Nah, saudara, jadi begini, ya, silakan Pak Jeffrey menjawab. Tidak pantas. Karena bait suci itu adalah kita sendiri. Sebentar Pak, ke mute. Sebentar ya Pak ya, sorry ini ke mute di sini. Ya, silakan Pak. Tidak pantas, Pak. Ya, Karena betul Pak. Yesua udah berkorban menebus kita. Ya. Dan dia itu adalah bait suci sendiri dan kita semua. Yes, betul Pak Jeffrey. Setuju. Nah, makanya kalau bait sucinya berdiri, itu berarti yang akan memerintah di situ, yang akan duduk itu bukan Elohim lagi, tapi itu pasti anti Hamasia, Bapak Ibu. Ya, makanya waktu Perdana Menteri Israel menyatakan hal itu, maka kita tahu kenapa dia akan berdiri. Karena memang anti Hamasia pun, saudara, itu berasal juga roh-rohnya berasal dari orang-orang Yahudi. Ditulis dalam kitab Wahyu, ada orang-orang Yahudi palsu yang tidak mengaku Yeshua telah datang dalam daging, yang adalah Yahweh sendiri, adalah Elohim sendiri. Mereka tolak. Itulah roh anti Hamasia. Makanya jangan heran kalau anti Hamasia itu akan mengupayakan pembangunan bait suci di Israel, karena dia yang akan di sana, bukan Bapa Yahweh ataupun Yeshua yang akan ada di sana. Saya bisa paham ya? Nah, jadi saudara, kita juga harus berhati-hati terhadap golongan Yudaisme yang tidak percaya Yeshua itu sebagai Elohim. Ya, ajaran mereka sudah banyak disisipkan masuk ke dalam ajaran mesianik, termasuk ajaran-ajaran Kabalah, ajaran-ajaran dicampur dengan Talmud yang berkata Yeshua itu menikah, makanya mereka nggak percaya Yeshua itu Elohim yang menjadi manusia, saudara. Nah, inilah tanda yang paling pertama yang tadi Rasul Yohanes katakan itu adalah roh anti Hamasia, Bapak Ibu. Harus hati-hati. Kita juga sebagai penyembah Bapa Yahweh jangan sembarangan, saudara, menerima setiap ajaran, apalagi yang menolak Yeshua itu sebagai Elohim. Ini anti Hamasia. Dan dikatakan bahwa sekarang dia sudah ada, berarti dari zaman rasul-rasul memang roh itu sudah ada, orang-orang yang menentang Yeshua sebagai Elohim.
Apalagi di zaman ini pasti sangat banyak. Termasuk saudara-saudara kita dari seberang. Pasti banyak menolak Yesus sebagai Elohim. Benar nggak saudara? Nah, jadi kita bisa lihat kan saudara, bahwa ini tanda yang pertama, ya, mengenai roh anti Hamasia. Jadi ini sudah sangat jelas kita bisa melihat ini, maka sudah dapat dipastikan itu adalah anti Hamasia. Haleluya. Nah, saudara, sejak dari zaman rasul-rasul, roh-roh tersebut sudah ada. Bahkan sampai hari ini, sebelum nanti puncaknya itu, waktu rajanya akan datang, yaitu pembinasa keji. Nah, saudara, setiap orang yang memiliki Ruach HaKodes, itu akan mengalahkan roh-roh anti Hamasia. Saudara percaya enggak? Kalau kita punya Ruach HaKodes, saudara pasti akan mengalahkan roh-roh itu. Artinya saudara nggak akan gampang disesatkan. Saudara nggak akan gampang dimanipulasi oleh setan. Kenapa? Karena engkau, saudara dan saya punya Ruach HaKodes, roh Elohim yang tadi kita dapat dalam persekutuan dengan dia, di dalam keintiman setiap saat, di dalam rasa haus dan lapar akan dia. Maka saudara akan memiliki Ruach Yahweh Elohim, ya, roh yang daripada Elohim, yang dapat membedakan setiap roh, yang dapat menguji setiap roh, punya kepekaan, punya discerning spirit, bisa membedakan saudara mana yang dari Yahweh, mana yang bukan daripada dia. Itu kalau kita bisa dapat, kalau kita bisa dekat, punya rasa haus dan lapar, punya pergaulan secara pribadi yang intim dengan dia. Nah, coba lihat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Saudara, kalau kita memiliki ini, saudara pasti akan bisa menaklukkan roh anti Hamasia ini. Artinya pengajaran mereka sekeras apapun tidak bisa mempengaruhi kebenaran yang telah saudara dan saya terima, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Silakan dibaca. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Ya. Kamu berasal dari Elohim. Orang yang berasal dari Elohim pasti dia memiliki satu hubungan yang pribadi yang sangat intim dengan Bapa Yahweh. Nah, kalau kita punya itu, kita berasal dari Elohim, dikatakan, kita percaya Yeshua telah datang dalam wujud daging, maka kita berasal dari Elohim. Amin. Dan setelah itu kalau kita berasal dari Elohim, maka kita dapat menaklukkan roh-roh anti Hamasia ini. Karena apa saudara? Dia yang ada di dalam kamu, yaitu Ruach HaKodes, roh Yahweh Elohim, ada di dalam kita. Dia lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya kalau orang itu sudah memiliki Ruach HaKodes, perhatikan Bapak Ibu, dia nggak akan mudah terpengaruh dengan ajaran ini dan ajaran itu. Saya banyak melihat di kawanan kecil, ada beberapa orang yang bimbang saudara. Nanya sini, nanya situ, karena dia nggak punya satu pergaulan yang karib dengan Yahweh. Sehingga dia gampang diombang-ambingkan, saudara. Dia nggak puas, dia cari sana sini, akhirnya dia nggak menemukan jawaban. Dan dia stuck di situ. Nah itu. Saya mau katakan, karena kamu tidak punya pergaulan yang intim dengan Yahweh. Sehingga engkau tidak memiliki yang namanya discerning spirit. Engkau tidak memiliki karunia yang membedakan roh. Kan engkau nggak punya kepekaan. Tapi kalau kita selalu intim, dekat dengan Bapa Yahweh, kita selalu haus dan lapar akan kebenaran, saudara nggak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran. Karena roh di dalam kita itu lebih besar dari semua roh, termasuk roh-roh anti Hamasia. Amin, saudara? Ya, gak akan mudah saudara kita itu tertipu oleh ajaran-ajaran. Saya selalu mendapatkan begitu banyak WhatsApp, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Ya, kadang bertanya tentang si A, si B, saudara sebenarnya gampang. Kalau saya mau langsung bilang kepada saudara kan nanti takutnya menghakimi. Tapi kalau saudara itu dekat dengan Bapa Yahweh, saudara punya kepekaan secara roh, saudara bisa membedakan itu. Karena saudara rohmu lebih besar dari roh-roh ini. Tapi herannya ada juga orang-orang yang mudah saudara terperdaya dengan itu. Itu karena mereka tidak punya ketetapan hati. Bimbang. Saya bersyukur kawanan kecil ini sudah berjalan. Pak Martin masuk
Tahun berapa? Mic-nya Pak, mic-nya. Tahun 2003 Pak. berapa? Tahun 2003 Pak. 2023 ya Pak ya. Kalau nggak Iya, salah Pak. sudah Iya, berjalan bulan 7 Pak. ya sempat ada dari 2022, tapi itu sempat terhenti karena memang ada kegoncangan di situ. Bapak Yahweh ingin memisahkan kita karena ada banyak orang yang belum percaya kepada nama Yahweh saat itu. Dan masih campur-campur saudara ya. Kalau nggak salah itu setelah mulai pertengahan 2022 kalau nggak salah atau akhir saya lupa. Dan baru ya Ibu Sofi juga 2023 ya Maret. Nah, berarti sekitar akhir-akhir daripada atau pertengahan 2022. Nah, sepanjang itu saya melihat begitu banyak orang saudara yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak sesuai kebenaran karena mereka nggak punya ketetapan hati, karena mereka nggak punya karunia membedakan roh. Karena saya melihat orang ini, waduh, tidak punya keintiman dengan Bapak Yahweh. Dalam ibadah saja malas, saudara. Apalagi menyembah di kamar belum tentu. Sedangkan yang kelihatan saja malas, gimana di kamar ya, udah nggak ada yang tahu lagi, saudara. Mari miliki hati yang haus dan lapar akan Yahweh, saudara. Kalau kita punya itu, kita punya discerning spirit, kita punya roh yang besar, kita punya roh yang perkasa, sehingga kita nggak mudah diombang-ambingkan, saudara, oleh angin-angin pengajaran yang dimuati atau disusupi oleh roh-roh anti Hamasia ini. Bahaya. Jangan saudara pikir, wah ini pengajaran, wah ini sesuatu yang rohani. Roh anti Hamasia bisa masuk di dalamnya, saudara, menyeret engkau keluar daripada kebenaran. Nah itu. Ya, kuncinya kita harus memiliki Ruach HaKodes. Itu saja. Orang nggak mungkin punya Ruach HaKodes kalau dia nggak punya pergaulan. Dia harus punya pergaulan. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam kehausan kita akan Dia, pasti Bapak Yahweh akan berikan hikmat untuk kita bisa membedakan mana yang berasal daripada Dia, mana yang bukan. Ya, saudara, mari saya mau mengajak kita semua lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Entah itu di dalam persekutuan kita seperti ini, saudara harus punya rasa haus dan lapar akan Dia. Ataupun secara pribadi ketika saudara sedang ada di kamar, ketika sedang sendirian, mari miliki rasa haus dan lapar itu. Ya. Puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih Ibu Tati. Hampir 4 tahun memang kalau ditambah dengan yang channel yang pertama ya. Tapi kalau channel kawanan kecil yang baru ini baru sekitar 2 tahunan. Oke, kita akan lanjut. Itu yang pertama ya. Jadi gimana caranya kita mau melihat roh itu bukan berasal daripada Elohim, yaitu yang nggak mengakui Yeshua sebagai Elohim yang datang dalam daging. Lalu yang kedua, secara cepat saja, 1 Yohanes 4 ayatnya yang kelima. Ini ciri yang kedua supaya saudara bisa kenal ini roh dari Elohim atau bukan nih. Kalau yang pertama tadi kan sudah jelas ya, yang tidak mengakui Yeshua datang dalam bentuk daging. Nah yang kedua, 1 Yohanes 4 ayatnya yang kelima. Tolong dibaca. 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Sudah lihat, roh anti Hamasia ini berasal dari siapa? Karena dia bukan berasal dari Elohim, sudah pasti dia berasal dari dunia. Dan di situ dikatakan, karena itu mereka berbicara tentang apa? Dunia. Saudara, saya harus katakan hal ini. Banyak orang yang berbicara tentang akhir zaman. Banyak orang yang menyembah Yahweh di dalam Yeshua. Tapi pola pikir paradigmanya masih duniawi. Tidak menginginkan untuk melepaskan kedagingan. Tidak menginginkan menyerupai seperti Yeshua yang mengambil bagian dalam penderitaan. Itu saya mau katakan pola pikir dunia. Engkau berasal dari dunia. Kalau saudara mau jujur, mau lihat kehendak Bapa Yahweh, mau lihat yang kebenarannya, yang sejujur-jujurnya berasal dari Bapa Yahweh. Ajaran Yeshua itu tidak pernah sesuatu yang mengenakan daging, Bapak Ibu. Seringkali dalam pengajaran zaman saya selalu berbicara tentang rapture.
Bahwa untuk orang bisa mengalami rapture, dia harus mengalami seperti Yeshua. Penderitaan dan kesukaran. Bahkan mungkin saudara akan kehilangan nyawamu. Tapi saudara lihat, banyak juga ajaran-ajaran yang paradigmanya masih tertuju kepada dunia. Nggak mau menderita. Nggak mau sesuatu yang apa saudara, yang tidak enak. Makanya punya pengajarannya juga itu apa saudara? Duniawi. Rohani. Dibungkus rohani, dalamnya isinya apa? Duniawi, saudara. Kelihatannya bagus kan? Wah, akar Ibrani. Wah, percaya Yahweh, percaya Yeshua. Tapi nggak mau ikut ajarannya Yeshua. Nah ini kan aneh, saudara. Percaya Yahweh, percaya Yeshua. Tapi ajarannya Yeshua nggak mau ikut. Berbicara penderitaan dan kesukaran, nggak mau ikut. Saudara, saya mau bilang, kalau sampai bait suci berdiri nanti di Israel, itu anti Hamasi akan muncul. Dan saudara jangan kecewa kalau engkau masih tetap ada di masa itu. Karena engkau harus menjadi sama seperti Yeshua, akan mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan kitab suci mencatat tidak pernah ada kesukaran seperti itu. Dahulu tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Karena itu berbicara satu penderitaan yang sangat mengerikan, saudara. Maka kita harus mempersiapkan diri. Itu yang saya katakan tadi. Mereka sendiri berasal dari dunia. Karena itu mereka berbicara tentang dunia yang dibungkus dengan hal-hal rohani. Lalu apa? Dan dunia mendengarkan mereka. Coba tampilkan tadi 1 Yohanes 4 ayat 5. Saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau saya ngomong gini, saudara, kita akan rapture. Siapa yang setuju dan mau di rapture? Coba tolong angkat tangan. Mau di rapture? Pak Martin mau di rapture? Pak Swingli, Bu Evi, Bu Sofi, Pak Jeffrey, Ibu Rina? Iya mau lah Pak. Pasti mau, ya kan? Tapi saya bilang begini, saudara. Kita semua nggak akan menderita. Kita semua akan baik-baik saja. Dan kita pasti akan rapture. Kita nggak akan mengalami masa kesukaran. Saudara percaya? Ya? Bapak Ibu yang itu percaya nggak? Hah? Percaya nggak? Kita akan rapture. Kita pasti sebentar lagi rapture. Tapi kita nggak akan mengalami masa sukar. Kita nggak akan mengalami jalan seperti jalan salib yang Yeshua lalui. Saudara percaya nggak? Tidak. Tidak kan, saudara? Percaya. Kenapa tidak percaya? Sudah sesuai dengan kitab suci. Ya karena gampang kan, saudara. Benar Ibu Sofi. Karena nggak sesuai kitab suci, makanya nabi-nabi palsu, roh anti Hamasia, dikatakan mereka berasal dari dunia, sehingga pola pikir mereka berbicara tentang dunia. Orang mau mengajarkan rapture, tapi nggak mau penderitaan, nggak mau mengalami kesukaran, nggak mau seperti Yesua loh. Rapture yang mana yang kamu maksudkan? Ini yang saya katakan, saudara harus berhati-hati. Roh anti Hamasia tidak berbicara saja orang yang menolak Yeshua loh sebagai Elohim yang datang dalam daging. Yang kedua ini lebih berbahaya kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang kedua ini dia percaya Yahweh, dia percaya Yeshua. Tapi dia berasal dari dunia. Perhatikan Bapak Ibu, ini ngeri sekali. Saya waktu dibukakan ini saya, waduh, Bapak Yahweh, jangan sampai kami semua ini di kawanan kecil punya pola pikir duniawi, sehingga kita berbicara rohani, dibungkus rohani, isinya duniawi semua. Nah, lalu dibilang dalam ayat itu apa? Dan dunia mendengarkan mereka. Coba saudara sampaikan kebenaran begini. Wah, saya sudah kenyang, saudara diserang, dibilang sesat dan lain sebagainya. Gampang kan ngujinya? Kalau saudara bicara diterima oleh semua orang, nah, sudah pasti itu. Ngeri nggak saudara? Dunia mendengarkan mereka. Karena mereka setuju dengan apa yang disampaikannya. Pola pikir duniawi yang dibungkus dengan rohani. Aduh saudara, ini roh anti Hamasia. Ngeri sekali. Kalau yang pertama ya sudahlah, mungkin agak jauh. Yaitu berbicara orang-orang Yudaisme, itu berbicara orang-orang yang di luar daripada Yeshua. Yaitu yang poin pertama tadi. Karena nggak mengakui Yesus datang dalam bentuk daging. Tapi yang poin kedua ini, berbicara rohani, dibungkus rohani, tapi
pola pikir duniawi, gak mau menderita, gak mau sengsara, maunya yang enak saja. Bahkan ada seorang hamba Elohim, dia bilang sama saya, Pak, Yeshua sudah menderita, kalau kita semua tidak perlu lagi menderita. Loh, Bapak baca dari mana ayatnya? Saudara, dunia mendengarkan mereka. Makanya Bapak Ibu, jangan heran kalau ajaran-ajaran demikian, pasti pengikutnya banyak, pasti orang suka. Karena pemikiran pola duniawi, wah iya ya, kita nggak menderita, saya nggak mau dong menderita. Masa sih saya harus ikut Yeshua menderita? Wah, saya nggak akan menderita lah, nggak mungkin lah, sesat itu. Sesat sih Pak Yehuda Ferry, sesat itu kawanan kecil akhir zaman. Masa mengajarkan kita akan menderita dulu baru bisa di rapture? Loh Bapak Ibu, ini yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Mereka berasal dari dunia. Perhatikan, ini ayat ditujukan kepada roh anti Hamasia itu ya, yang dibungkus dengan hal-hal rohani tadi. Bukan orang-orang yang gak mengenal Yeshua loh mereka ini. Itu sebabnya, saudara jangan terlalu percaya kalau ada orang yang pengikutnya banyak, saudara. Uji ajarannya. Kenapa orang banyak suka dengerin? Kenapa orang banyak suka terima? Karena yang disampaikannya itu sesuai dengan pola pikir mereka yang sama-sama duniawi. Bapak Ibu, saya sama sekali tidak pernah mencari subscriber di pemberitaan Daftar Elohim di YouTube ini. No. Saudara mau ada join di Zoom? Puji Bapak Yahweh. Nggak ada pun nggak apa-apa. Apakah karena nggak ada yang join Zoom terus saya nggak boleh saya berhenti memberitakan Daftar Elohim? Tidak, saudara. Karena ini sudah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yeshua, harus memberitakan Injil. Nah itu saudara, ya. Jadi harus hati-hati. Ini penyesatan yang lebih halus lagi. Roh anti Hamasia yang percaya saudara, mungkin dia orang-orang yang rohani, tapi punya pola pikir duniawi. Nah, orang yang mencintai dunia sudah pasti akan terbujuk oleh tipu daya mereka, saudara. Karena roh-roh ini suka berbicara hal-hal yang dunia. Sudah pasti dunia akan dengar. Kalau orang bilang kita rapture, kita nggak akan menderita. Orang dunia senang yang begitu. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Pak Martin kalau mau jujur, Pak Martin mau menderita atau mau senang? Kalau secara pikiran daging kita lah. Mana ada sih yang mau menderita, Pak? Ya? Pada dasarnya manusia itu tidak mau menderita. Pada dasarnya loh ya. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, kita harus ikut Yeshua, kita harus rela menderita. Karena penderitaan itu kita ditentukan untuk itu, firman bilang. Tapi pada dasarnya manusia itu memang nggak mau menderita, nggak usahlah menderita. Saudara mau nggak iris bawang tanganmu kepotong sama pisau? Kan nggak mau, ya kan? Ya kan, saudara? Nah. Ini berbicara penderitaan loh saudara. Orang tuh gak suka penderitaan, jujur. Siapa sih yang mau menderita? Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus tahu bahwa itulah jalan untuk ke sana, saudara. Jadi saya itu tidak pernah memperhitungkan soal jumlah atau apapun. Saya nggak terlalu pusing dengan soal itu. Bahkan di kelompok kami di sini pun, mau berapapun bertahan 1-2 orang ya, tetap saya akan layani sampai Yeshua HaMashiach datang. Mau ada orang nggak ada orang ya, tetap saudara saya akan layani. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Poin kedua ini sangat mengerikan. Saya berdoa supaya kita semua bukan orang-orang yang punya pola pikir duniawi, saudara ya. Hati-hati setiap ajaran. Bukan saya mau mendiskreditkan orang ya, atau pengajaran ataupun channel-channel tertentu. Bapak Yahweh tahu hati saya. Saya sangat mengasihi saudara semua. Bahkan hamba-hamba Elohim yang berbicara senama Yahweh, saya sangat menghormati mereka. Tapi mohon maaf, untuk kebenaran kita harus berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selebihnya itu berasal daripada jahat, saudara. Ingat itu ayat. Kalau saudara berbicara sesuatu yang rohani, keluar dari Daftar Elohim, keluar daripada kebenaran yang sejati, maka itu berasal daripada sejahat. Sekalipun engkau bungkus dengan hal rohani. Hati-hati saudara. Ngeri ya? Ya, tapi orang yang memiliki Ruach HaKodes, dia akan mengalahkan tipu daya
mereka meski tidak didengarkan oleh dunia. Saudara mau pilih, saudara mau didengarkan oleh dunia atau nggak mau didengarkan? Tapi saudara berbicara atas nama kebenaran, mau pilih mana? Saudara disukai banyak orang, tapi saudara menyimpang kepada kebenaran, kompromi dengan dunia, atau saudara tidak disukai, tapi saudara berjalan dalam kebenaran. Pilih yang mana? Tidak disukai, Martin, tetapi berjalan dalam kebenaran. Tidak Iya. disukai, Pak. Yang penting jalan kebenaran, Pak. Ya, itu saudara yang bilang. Itu kan iman kita. Kenapa bisa berkata begitu? Karena saudara sudah mengerti kebenaran. Maka dari awal tadi firman Elohim katakan uji setiap roh. Uji, saudara. Hati-hati. Lalu secara cepat saja yang ketiga. Kita sudah tahu ini golongan-golongan orang ya yang punya roh anti Hamas. Yang pertama itu orang memang yang nggak percaya Yeshua ya. Sudah pasti itu. Lalu yang kedua ini orang percaya Yeshua. Tapi pola pikirnya masih duniawi. Ya saudara, ini hati-hati. Dan itu banyak di dalam gereja. Kita harus akui hal itu, bahkan termasuk orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh tidak membawa ajaran yang benar sesuai dengan ajaran Yeshua. Karena pola pikir mereka masih duniawi. Nah yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-6. Bagaimana cara kita melihat bahwa ajaran tersebut adalah bukan berasal dari Elohim. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Saudara, kalau kita baca ayat ini, akan kelihatan dua kelompok. Berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, dia mendengarkan kita. Dengan catatan kalau saudara benar-benar mengikuti kebenaran ya, artinya saudara berbicara berdasarkan kebenaran secara mutlak, tidak ada embel-embel duniawi atau pemikiran pola-pola duniawi, tidak. Nah, siapa yang mengenal Elohim, perhatikan ayat ini. Kalau orang dia mengenal Elohim, maka dia akan mendengarkan kita. Nah, itu firman bilang. Tapi, saudara, siapa yang tidak berasal dari Elohim, dia tidak mendengarkan kita. Kenapa? Karena dia lebih suka yang ajaran yang sesuai dengan maunya dia, bukan maunya Bapa Yahweh. Karena maunya Bapa Yahweh kita sempurna, kita harus ikuti jalan jejaknya Yeshua. Tapi maunya orang dunia, oh saya nggak mau sesuatu yang menyiksa diri saya, nggak mau dong. Tapi saya mau di rapture. Nah, kalau seseorang tidak berasal dari Elohim, perhatikan, artinya dia tidak berdiri di atas dasar kebenaran kitab suci, firman atau dafar Elohim, maka dia sudah pasti nggak akan mendengarkan saudara. Jadi makanya jangan heran kalau ada suamimu, istri, anak, orang tua, keluarga kita yang nggak mau dengarkan kita. Mengapa? Karena mereka bukan berasal dari Elohim. Mereka pasti akan lebih senang pengajaran yang dibungkus rohani, isinya duniawi. Tadi yang ayat, yang poin yang kedua. Nah, tetapi kalau seseorang mengenal Elohim, dia tahu kebenaran firman, dia tahu dasar firman bahwa untuk masuk dalam kekekalan, menjadi seperti Yeshua, kita harus menjadi sama dengan Yeshua, maka kita harus melewati penderitaan. Nah, itu orang yang kenal Elohim. Kalau orang yang nggak kenal Elohim, pemikirannya begini, saya mau masuk surga, tapi saya nggak mau menderita, Pak. Saya mau rapture, tapi saya nggak mau dianiaya, Pak. Nah, inilah pemikiran yang bukan berdasarkan dafar Elohim. Makanya nggak heran kalau pengajaran di akhir kawanan kecil akhir zaman banyak yang nggak mau terima, saudara. Banyak yang nggak mau dengarkan. Bahkan ada seorang pernah berbicara kepada saya di WhatsApp, Pak, saya mohon maaf, saya nggak bisa ikut pengajaran kawanan kecil akhir zaman. Saya tanya, kenapa saudara? Karena ajarannya penderitaan, saya nggak mau menderita, Pak. Saya mau ikut Yeshua, pokoknya saya mau yang enak. Saya hanya ketawa aja, saudara. Karena Yeshua sudah menderita, Pak. Untuk apa lagi kita menderita? Nah, ini pola pikir yang tidak berasal dari Elohim.
Makanya orang-orang demikian nggak bisa dikasih tahu kebenaran. Selalu ngeyel. Saudara tahu ngeyel? Apa itu? Bantah, keras kepala, selalu punya pemahaman kebenaran diri sendiri. Bebal. Nah, ini yang poin ketiga. Roh anti Hamasia itu akan menunggangi orang-orang yang membenci kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu. Coba tampilkan lagi ayatnya. Ini ngeri sekali saudara ya. Mungkin dia orang percaya Bapa Yahweh, dia percaya Yeshua Masih, bahkan dia juga mungkin hamba Elohim. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, dia tidak mendengarkan kita. Jadi kalau saudara berjalan dalam kebenaran, orang nggak mau dengar saudara, sudah pasti orang itu bukan berasal dari Elohim. Nah, kalau dia bukan berasal dari Elohim, sudah pasti dia berasal dari roh dunia, yaitu anti Hamasia. Sampai di sini paham saudara? Bisa mengerti? Jadi anti Hamasia itu yang nggak berbicara sesuatu yang orang bilang apa elit global, apalah saudara, NWO lah, itu bentuk secara umum. Manifestasinya dalam bentuk duniawi ya kayak begitu. Tetapi yang roh-rohnya ini spirit bekerja di dalamnya, itu sudah sampai menyesatkan gereja dan orang percaya. Nah, lalu ayat ini ditutup begini saudara. Atas dasar ini, perhatikan, kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Berarti kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara kasih tahu sama orang itu, dia nggak mau dengar. Yang sesat siapa saudara? Saudara apa orang itu? Siapa yang sesat? Saudara sudah kasih tahu kebenaran sama orang itu, tapi dia nggak mau dengar. Yang sesat siapa? Saudara atau orang itu? Orang yang tidak mau dengar. Ini. Ya orang nggak mau dengar. Orang itu. Dan ngerinya dia itu sudah dikuasai, ditunggangi oleh roh anti Hamasia. Jadi roh anti Hamasia itu saudara, jangan kita sepelekan, jangan berpikir hanya dia nggak percaya Yeshua aja. Dia hanya tidak mengaku Yeshua datang dalam daging. Orang yang nggak mau dengarkan yang saudara sampaikan kebenaran itu juga roh anti Hamasia. Karena dia nggak mau ikuti ajaran Yeshua tentang penderitaan. Tapi kalau dia mengenal Elohim, dia tahu kebenaran, dia pasti akan dengar saudara. Makanya saya selalu berdoa di kawanan kecil. Itu ada perkataan Yeshua begini dalam Yohanes pasal 6, nggak ada di sini, tapi saya teringat saja. Setiap orang yang datang kepadaku, tidak ada seorang yang dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menarik dia. Itu kata Yeshua. Makanya kenapa di kawanan kecil kita tidak mencari subscriber, kita tidak mencari pengikut dan lain sebagainya. Apa yang saudara terima murni adalah kebenaran. Itu yang saya punya kerinduan hanya untuk menyampaikannya. Tapi kan ada orang juga pasti nggak akan terima, saudara, karena punya pola pikir duniawi. Nah, itu yang firman tadi katakan. Di situ kita bisa membedakan mana roh kebenaran, mana roh penyesatan. Nah, ini sudah lebih halus lagi penyesatannya. Ngeri ya, saudara. Lihat, pekerjaan daripada anti Hamasia sangat-sangat halus. Dia tidak datang dengan peristiwa atau perayaan-perayaan paganisme, kalau itu memang sudah 100% lah ya. Dia nggak datang dengan ajaran-ajaran nabi palsu yang punya di luar kebenaran, seperti mungkin ada zaman dulu ada Lia Eden, ada siapa lagi saudara itu yang mencampurkan agama. Ini dia datang dengan apa? Nama Yahweh, Yeshua. Waduh saudara, kalau sudah begini agak berat ya. Untuk membedakannya saudara harus perlu karunia khusus. Makanya kita harus punya pergaulan yang karib dengan Bapa Yahweh. Nah, orang yang tidak percaya kepada firman kebenaran, Torah, dan lebih percaya kepada ajaran manusia, sudah pasti mereka telah disesatkan. Ini yang Roh Kudus katakan. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang itu nggak mau percaya kebenaran yang tertulis sesuai dengan tertulis dalam kitab suci, maka sudah pasti, sekalipun dia beribadah, sekalipun dia mungkin kelihatan rohani, dia sedang disesatkan oleh roh anti Hamasia. Makanya dalam ayat yang tadi itu, saudara, disinilah dasar inilah kita bisa bedakan mana roh kebenaran, mana roh kesesatan.
Ada amin, saudara? Saya merasakan api daripada Bapa Yahweh itu ada di tengah-tengah kita. Beberapa orang dari Bapak Ibu mungkin akan melihat di screen-nya, itu seperti api. Ada juga yang kayak bara. Kalau saya lihat lebih merah. Merah sekali, saudara ya. Mungkin ada yang bisa lihat, mungkin ada yang enggak ya. Tapi saya merasakan bahwa mungkin Roh Kudus mau kita memberikan perhatian lebih lagi atas kebenaran yang selama ini Bapak Yahweh sudah sampaikan. Supaya kita jangan sampai terseret oleh ajaran-ajaran ini. Ada orang-orang yang membenci kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Sudah dikasih tahu kebenaran, nggak mau tunduk, saudara. Nah, ini yang bahaya. Ya, mungkin sudah dengar firman berkali-kali, tapi saudara tetap aja saudara nggak bisa dibentuk. Saya seringkali berhadapan dengan orang seperti ini. Bahkan di tempat kami pun seperti itu. Sudah dikasih tahu kebenaran berkali-kali. Tapi saudara kadang sadar, kadang juga kumat lagi. Nah, ini yang saya takutkan. Ketika Yeshua HaMashiach datang, orang-orang model begini nggak berubah, pasti nggak rapture. Udah pasti, saudara ya. Nah, mari kita semua belajar Bapak Ibu untuk kita mentaati kebenaran. Jangan membenci kebenaran. Nah, ini 3 poin ini tadi ya. Cara kita membedakan roh anti HaMashiach dan yang berasal dari Elohim. Yang pertama kita lihat ajarannya. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai Elohim yang datang dalam daging, sudah pasti dia roh anti HaMashiach. Lalu yang kedua, berbicara tentang duniawi dan didengarkan oleh dunia, sekalipun dia mungkin mengungkapkan sesuatu yang rohani ya, tapi pola pikirnya duniawi, nggak sesuai dengan firman, itu roh anti HaMashiach juga. Lalu yang ketiga adalah mereka yang membenci kebenaran. Sudah dikasih tahu kebenaran, daftar Elohim, Torah, benci Torah. Saya juga bingung, saudara, sama orang. Kalau engkau benci Torah, sekalian aja nggak usah baca firman. Torah itu firman, daftar Elohim, dan Elohim itu bukan manusia yang pelin-pelan. Apa yang dia ucapkan, dia nggak akan bisa tarik lagi. Apa yang dia sampaikan itu ya dan amin dan berlaku selama-lamanya. Kalau saudara benci Torah, berarti saudara benci firman. Berarti saudara benci kebenaran. Nah, ini juga, saudara. Ya, jadi dasar inilah kita bisa mengenal yang dikatakan sesat atau benar. Kadang orang bisa bilang begini, oh, Pak Martin sesat. Sesatnya kenapa? Karena apa yang Pak Martin lakukan tidak saya lakukan. Saya bisa paham? Kenapa Pak Martin sesat? Ya karena Pak Martin lakukan yang saya tidak lakukan. Oh, berarti saya mengerti. Dasar engkau membuat kesesatan itu bahwa ukurannya saya. Ngerti ya, saudara? Ngerti ya, saudara? Jadi ukuran kebenaran diri saya. Kalau Pak Martin nggak lakukan itu, saya lakukan, oh, Pak Martin sesat. Kenapa? Ya karena dia nggak lakukan seperti saya. Berarti standar kebenarannya bukan daftar Elohim, tapi diri saya. Saudara bisa paham nggak? Kan ada orang yang berkata begitu. Wah, si A sesat, si B sesat. Kenapa ditanya sesat? Ya karena dia lakukan yang tidak saya lakukan. Nah, kalau dia bilang, ya karena dia lakukan nggak sesuai firman, nah itu saya setuju. Tapi kalau dia bilang, ya karena dia lakukan, saya nggak lakukan, sesatlah dia. Nah, itu berarti standar kebenaran dirimu, bukan firman lagi. Ini yang bahaya, saudara. Nah, jadi orang-orang seperti ini, saudara, yang dikatakan dikuasai oleh roh anti HaMashiach, membenci kebenaran yang sejati. Kebenaran yang setengah-setengah disampaikan, hanya setengah-setengah, itu juga adalah dosa, saudara. Jadi kalau sudah berbicara kebenaran, mari bicara kebenaran yang seluruhnya. Jangan sampaikan setengah, setengahnya disimpan. Itu juga berdosa di hadapan Bapa Yahweh. Nah, sekarang saudara sudah mengetahui apa itu roh anti HaMashiach dan bagaimana ciri-cirinya, sehingga saudara bisa bedakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa terhindar atau tidak termakan atau tidak terikut, terseret dalam ajaran daripada nabi-nabi palsu ataupun roh anti HaMashiach ini? Oke, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Ini yang perlu Bapak Ibu dan Saudara dan saya lakukan ya, untuk supaya kita bisa terhindar daripada kesesatan yang dilakukan
dilakukan oleh roh anti-Masih yang menyamar ya di dalam nabi-nabi palsu di akhir zaman. Karena rasul-rasul sudah mengingatkan kita, jadi kita harus waspada. Hal yang pertama adalah 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Tolong dibaca. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Inilah perintah itu, sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya. Ya. Dan inilah kasih itu. Perhatikan Bapak Ibu. Apa itu kasih? Bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Kalau perintahnya kita harus menderita, saudara mengasihi dia, saudara harus berjalan dalam perintah itu. Kalau engkau nggak berjalan dalam perintah itu, artinya saudara tidak memiliki kasih kepada Yahweh. Makanya saya mau katakan dengan tegas, kalau Bapak Ibu mau rapture dan percaya rapture, tapi nggak percaya akan mengalami aniaya dan penderitaan, engkau tidak punya kasih agape. Karena dibilang inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan. Saudara tahu nggak berjalan? Artinya saudara mengikuti jejak Yeshua. Kalau Yeshua menderita, berarti kita juga harus menderita. Tapi kalau engkau mau di rapture, engkau percaya rapture, engkau nggak mau menderita, itu sama aja, engkau tidak punya kasih agape itu. Dan inilah perintah itu, sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, dari yang sudah disampaikan nabi-nabi rasul-rasul, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya. Apa yang disampaikan nabi, rasul, bahkan juga Yeshua sendiri, kita harus berjalan baru kita bisa memiliki yang namanya kasih agape. Makanya dalam ibadah Sabat beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang kasih yang sempurna, melenyapkan segala ketakutan, termasuk ketakutan kita tentang penderitaan dan kesukaran, Bapak Ibu. Kalau engkau sudah takut penderitaan dan kesukaran, engkau nggak punya kasih yang sempurna, engkau tidak bisa berjalan mengikuti perintah-perintah Yahweh di dalam firman-Nya. Nah, saudara, jadi kita harus berjalan dalam perintah itu. Baru kita bisa memiliki kasih agape. Orang kalau sudah memiliki kasih agape, maka dia, saudara, tidak dapat disesatkan oleh ajaran yang bagaimanapun. Saya jamin itu. Makanya poin yang pertama adalah kita harus taat kepada perintah tanpa kompromi. Jangan pernah kompromi dengan dunia. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu itu dilarang. Jangan kita mau bebal, jangan kita mau mengikuti, karena nggak enak sama keluarga, nggak enak sama saudara, nggak enak sama kakak, nggak enak sama adik, nggak enak sama orang tua. Sudah tahu itu kebenaran, jangan kamu lakukan. Maksudnya kalau itu tidak sesuai kebenaran, jangan kita lakukan. Tapi kalau kita tahu ini kebenaran, ini sesuai firman, maka berjalanlah di dalamnya, kata firman tadi. Coba tampilkan lagi. Sudah tahu kebenaran, ya kita harus jalan di kebenaran itu. Jangan pernah kompromi, saudara. Nah, orang yang hidup di dalam kasih pasti akan taat perintah. Orang selalu bilang begini, dulu saya sering dihakimi. Wah, Pak Ferry nggak punya kasih. Apa yang membuat saya nggak punya kasih? Karena saya menegur orang dengan keras, katanya. Saya nggak punya kasih. Loh, saya bilang, saya menegur itu karena tidak sesuai dengan firman apa yang dilakukan oleh saudara itu. Supaya dia berbalik, bertobat. Tapi saya dianggap nggak punya kasih. Nah, saudara, kalau orang yang hidup dalam kasih agape, dia akan berjalan dalam perintah itu. Sehingga ketika dia mendapati ada sesuatu yang nggak benar, ya dia harus koreksi, dia harus tegur, dia harus nyatakan. Karena firman katakan, lebih baik apa? Teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan kasih, seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Itu kata Dafar Elohim. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang kasih Bapa Yahweh, dan engkau harus berjalan di dalam jalannya, maka lakukan semua perintahnya. Jangan berbantah, jangan kompromi. Jangan mengurangi. Ya. Sebaliknya, kalau orang tidak mau taat kepada perintah, artinya dia mau suka kompromi, berarti di dalam diri orang tersebut tidak punya kasih. Jadi paradigma kita dirubah loh, saudara ya. Jangan berpikir karena orang bicara keras, karena orang tegur, karena orang mengasihi kita padahal, tapi kita berpikir orang ini nggak punya kasih.
Tetapi saudara melakukan dosa, saudara hidup dalam kedagingan, saudara hidup dalam hawa nafsu, saudara karena nggak ditegur sama hamba Elohim, saudara berpikir, oh itu hamba Elohim, dia punya kasih. Salah, saudara. Ya, berapa waktu saya pernah saksikan bahwa di dalam persekutuan kami ada ketidakbenaran suami dan istri, ada yang tidak sejalan dengan firman, saya tegur karena supaya kita bisa memiliki kasih itu dan kita berjalan di dalam kebenaran. Puji Bapa Yahweh, ada yang benar-benar diubahkan, saudara. Ada yang luar biasa bisa dipulihkan. Tapi yang kebanyakan yang menolak, akhirnya ya kembali lagi kepada hidup yang lama. Nah, itu saudara ya. Jadi makanya mari saudara. Yang pertama, taat kepada perintah, jangan kompromi. Lalu yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat 8. Lihatlah dirimu sendiri, supaya kita tidak menghancurkan apa yang telah kita kerjakan. Sebaliknya kita dapat menerima penghargaan sepenuhnya. Saudara, ini kedua ini, ini yang Bapak Yahweh taruh di hati saya. Ada orang-orang yang sudah mendengarkan kebenaran dari awal mungkin channel ini. Atau yang mungkin dalam persekutuan offline di tempat kami. Sudah mendengar begitu banyak kebenaran. Tetapi apa saudara? Lihatlah dirimu sendiri, kata firman. Supaya kita tidak menghancurkan apa yang telah kita kerjakan, saudara. Ada orang-orang yang sudah berjalan dalam kebenaran, sudah mengerti kebenaran, tapi karena dia kompromi, dia merusak semua. Iman yang paling gawat itu ada juga yang mungkin istrinya bisa merusak suaminya. Padahal sudah sama-sama percaya, sama-sama berjalan. Oleh karena keinginan daging, oleh karena kompromi, merusak iman anak-anak. Ini yang paling bahaya, saudara. Jangan sampai kita menghancurkan apa yang telah kita kerjakan. Jangan sampai oleh karena keegoisan orang tua, iman anak-anak kita mati, saudara. Oleh karena perbuatan orang tua yang menghancurkan apa yang Bapak Yahweh telah bangun melalui kebenaran. Ini celaka, Bapak Ibu. Makanya di situ Rasul Yohanes berkata, lihat dirimu sendiri. Ngaca begitu, saudara, kalau orang Jakarta bilang. Supaya kita tidak menghancurkan apa yang sudah dibangun, kebenaran yang sudah ditanam, apa yang sudah disampaikan kepada saudara, jangan dihancurkan hanya karena engkau mau kompromi. Jangan hanya karena engkau mau apa saudara, menikmati daging dan duniawi. Akibatnya iman sebenarnya suami ataupun istri sudah bagus, istrinya punya iman bagus, karena suaminya akhirnya rusak semua. Istrinya rusak, anak-anaknya juga rusak, saudara. Ada juga suaminya bagus imannya, istrinya kompromi, akhirnya suami juga ikut terseret. Banyak kayak begitu. Jangan menghancurkan apa yang telah kita kerjakan. Kita sudah berjalan cukup jauh, saudara. Bapak Ibu, apalagi yang sudah ikut dari awal. Di sini ada orang-orang yang dari awal sekali. Ya, termasuk Ibu Tati itu dari awal sekali, saudara. Sudah mengikuti, saudara. Ya. Banyak saudara dari awal. Jangan apa yang saudara sudah terima, jangan sampai dihancurkan. Hanya karena saudara kita mau kompromi. Yang paling mengerikan kalau itu dalam keluarga. Mari berjalan dalam satu iman, satu kasih. Kalau suami salah, istri jangan takut tegur. Kalau istri salah, suami jangan takut tegur. Supaya jangan engkau menghancurkan apa yang telah kita kerjakan bersama. Sebaliknya, kita dapat menerima penghargaan sepenuhnya. Kalau pekerjaanmu tidak hancur, saudara. Saya mau bilang, kalau engkau ikut Yeshua, engkau percaya bahkan engkau sudah menderita, pada akhirnya engkau murtad, pada akhirnya engkau menghancurkan pekerjaan itu, engkau pasti juga tidak akan diselamatkan. Makanya firman katakan kan, bahwa yang terkemudian akan jadi terdahulu. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Ya, banyak mendengar, banyak melakukan, dan tetap setia, bukan hanya mendengar. Ada juga orang banyak mendengar, tapi nggak mau lakukan, sia-sia juga, saudara. Mari kita sedang membangun apa yang baik, apa yang kekal, apa yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh.
Jangan sampai dihancurkan. Ini peringatan bagi kita semua, termasuk diri saya, saudara. Apa yang sudah dibangun oleh Bapa Yahweh dalam hidup kita, melalui kemuliaan yang luar biasa, melalui ajaran firman, melalui sesuatu yang besar, jangan sampai dihancurkan hanya karena ego pribadi kita. Hati-hati, saudara. Ya, karena yang rugi bukan Bapa Yahweh. Yang rugi juga bukan saya. Kalau saya sampaikan kebenaran, saudara akhirnya rusak apa yang saudara sudah dengar, yang rugi adalah dirimu sendiri, saudara. Saya jawab dulu Pak Serafim ya. Pak Alex dulu. Izin bertanya, apakah anti Hamasiyah itu person atau suatu organisasi tertentu? Kalau anti Hamasiyah itu pribadi ya Pak, karena memang firman sudah tulis, raja pembinasa keji. Tapi yang saya maksudkan tadi itu roh anti Hamasiyah ya Pak ya. Jadi bedakan antara roh anti Hamasiyah dan anti Hamasiyahnya. Kalau anti Hamasiyah itu memang ditulis dalam bahasa Inggris son of perdition. Dia nggak pakai dia nggak pakai bentuk jamak sons of perdition. Tapi dia son berarti kan tunggal. Nah, tapi yang dimaksud dengan roh anti Hamasiyah itu bisa organisasi Pak, bisa juga satu kelompok, ya, atau berbicara beberapa orang. Itu yang tadi saya maksudkan, itu adalah roh anti Hamasiyah. Jadi kalau roh anti Hamasiyah itu dari dulu sudah ada, firman bilang. Cuman sang pembinasa keji itu belum ada. Raja mereka yaitu anak kebinasan atau yang kita kenal dengan anti Hamasiyah. Gitu ya. Saya jawab Pak Serafim. Kalau orang sudah menjalankan perintahnya 99%, tapi 1%-nya tidak menerima perintah yang mengajarkan orang harus menderita mengikuti jejak Yeshua, tapi percaya akan di-rapture dahulu, itu dosa? Saya mau bilang dosa. Percaya kebenaran. Tapi begini Bapak Ibu ya, Bapak Yahweh mau kita sempurna. Baik iman, kasih, pengetahuan kita, semua akan disempurnakan. Kalau ada satu saja, saudara lewatkan. Misalnya contoh kayak yang ditanyakan Pak Serafim. Semua dia udah lakukan. Ya, kayak anak muda ini kan datang sama Yeshua kan. Dia bilang, "Guru, bagaimana supaya aku bisa sempurna?" Yeshua bilang, "Lakukan perintah Torah." Sudah semua. Oh, tinggal satu. Kamu harus jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Apa jawab anak muda ini? Dia sedih karena hartanya banyak. Satu dia nggak mau lakukan. 99 dia lakukan. Kira-kira berkenan nggak saudara? Tidak. Jadi orang itu saudara melakukan firman tidak boleh 99,9%. Harus 100%. Makanya Yeshua bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Kalau saudara lakukan semua perintah termasuk Torah, semua saudara lakukan, satu saudara nggak lakukan, yaitu menderita bersama Yeshua, maka engkau nggak bisa sempurna. Pertanyaannya bukan soal dosa atau tidak. Bisa diangkat nggak kalau nggak sempurna? Bisa nggak? Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang di rapture itu bukan sembarangan orang. Mereka itu sempurna dalam kasih, dalam iman, dalam pengetahuan, dalam segala hal. Itu mereka sempurna, perfect. Nggak ada yang miss. Jadi kalau satu nggak dilakukan, ya pasti nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa sempurna. Dan kalau nggak sempurna, ya nggak mungkin bisa diangkat. Begitu ya, Pak Serafim ya. Mudah-mudahan sudah terjawab apa yang tadi tanyakan. Jadi jangan merusak kebenaran yang telah kita bangun, saudara. Jangan rusakkan itu. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Setelah ini saya akan berikan kesempatan saudara menanggapi dan untuk bertanya. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Jika seseorang datang kepada kamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia ke dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Ini ayat kelihatan sadis, saudara.
Ya. Jika seseorang datang kepada kita, mau itu saudara kita, teman kita, orang terdekat dengan kita, dan dia tidak membawa ajaran ini, ajaran yang sesuai yang tadi kita terima, sesuai yang diajarkan oleh rasul-rasul tentang kebenaran daftar Elohim, maka janganlah menerima dia ke dalam rumah. Wow, ini kayaknya sadis ya. Harus diusir dong ini berarti, tidak usah terima. Dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Tapi ada juga, bukan menerima dia ke dalam rumah. Dia sudah tahu kebenaran, dia malah pergi di tempat orang yang menolak kebenaran itu. Bahkan ikut merayakan, ikut memberi salam. Dapat cuan, angpau. Sedih saya kadang kalau melihat kayak begini, saudara ya. Jika seseorang datang kepada kamu, dia tidak membawa ajaran ini, jangankan saudara menerima dia dalam rumahmu, apalagi saudara mau pergi ke tempat dia, jangan saudara. Bukan berarti kita benci dia loh saudara, tapi ini firman mengajarkan kita supaya kita apa saudara? Nanti akan lihat di situ ya. Kalau kita menerima dia, kita mengucapkan salam kepada dia, atau lebih parahnya lagi kita ke sana, kita ikut merayakan, kita ikut terima berkatnya, kita ikut bersekutu, maka dikatakan siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Saya seringkali tegur orang sudah, tapi ada juga yang bebal, tidak bisa dikasih tahu. Pertobatannya itu pertobatan sesaat. Cuma ketika ditegur saja, sadar. Habis itu dia lakukan lagi. Saya bilang, Bapak Yahweh, aduh, ini bagaimana ya Bapak ya? Di satu sisi saya itu mengasihi orang, saudara. Saya nggak mau orang itu kehilangan apa yang Bapak Yahweh sudah bangun dalam hidup dia. Nanti semuanya akan sia-sia, saudara. Tapi di satu sisi kalau orangnya nggak bisa dibentuk, kita juga nggak bisa paksa orang kan Bapak Ibu untuk mengikuti seperti apa yang kita mau. Atau lebih tepatnya yang seperti Bapak Yahweh mau lah. Semua tergantung pilihan. Bayangkan ayat ini dibilang kita mengucapkan salam, menerima aja. Kalau orang nggak punya saudara pengajaran yang sama seperti ini, kita nggak boleh terima dia. Nggak boleh memberikan salam kepada dia. Karena apa? Dikatakan kalau kita melakukan hal itu, kita sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan yang jahat, yaitu roh anti Hamasiyah tadi, Bapak Ibu. Ini sudah lebih dipersempit lagi ruang gerak oleh Bapak Yahweh supaya kita semakin disempurnakan. Orang bilang, Pak, kok sadis ya ayat ini? Seolah-olah kayak kita nggak punya kasih. Pemahaman kasih saudara dan pemahaman kasih Bapak Yahweh itu beda. Jangan disamakan. Apa yang menurut kita itu baik, belum tentu di hadapan Bapak Yahweh itu satu kebenaran. Iya kan, saudara? Tapi kalau sesuatu yang benar di hadapan Bapak Yahweh, mau saudara pikir itu baik dan tidak baik menurut jiwamu, tetap itu baik. Karena itu benar. Makanya waktu ada seorang nabi kan di dalam kitab suci itu, saya lupa Yeremia apa Yesaya, disuruh makan saudara itu gulungan kitab. Waktu dia makan di sini dia rasa pahit sekali saudara. Tapi waktu dia telan, langsung manis kayak madu. Itu firman. Waktu disampaikan mungkin gak enak, sakit rasanya. Mungkin tersinggung, mungkin kecewa, marah. Tapi saudara, itu akan menyelamatkan jiwa. Sebabnya firman katakan, relakan hati kita dan 2 bertobat. Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan.
Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.